bakal langsung gas aja ke dalam round ketiga, di mana pesawat langsung diterbangkan dari area Lambert Mill menuju Marble Lock. Dari sisi sebelah kanan kalau kita lihat ada EVOS Immortal serta juga ada Gustav di sana dari Bonafide. Nyempil sedikit, ada satu tim mengambil daerah high ground. Di blue zone-nya ada Eko Bril serta sentral diamankan oleh UNB yang cukup jauh rotasi daripada musuh. RRQ dengan DG berada di satu kompon yang sama di area Brasilia bakal coba untuk terjadi pecawar serta FM menyingkir sedikit di area terus sedikit kepentingan kali ini diganti terjadi pecawar di mana Legailotnya berhasil menjatuhkan satu orang. Yes, Lazar ternyata berhasil untuk mendapatkan first blood-nya yang kali ini bakal melakukan war terus menerus di area Brasilia, tapi satu orang dari First Rider seorang Anca sudah dikirim untuk menjauh menuju ke area yang lebih aman lagi di arah bawah. Tapi Calvin ternyata yang sebetulnya dia ada di high ground berhasil untuk mendapatkan killnya juga. First Rider menyisakan 2 orang saja yang kali ini bakal terus melarikan diri menuju ke arah yang berbeda. Tapi sebuah kerugian dapat oleh Anca karena Anca di sana harus tertake. Mans juga di area Forge. Sementara itu kali ini dari tim RRQ berhasil untuk mendapatkan 2 kill ya, baru 2. Seharusnya 3, satu orang masih kenop. Nah. Ya, kalau kita lihat Bigan, ini emang bener-bener drama balas dendam sih. RRQ ya, kalau sebelumnya kita lihat di 2 match sebelumnya RRQ itu selalu dibayang-bayangi oleh First Rider Storm di round ketiga di area Brasilia Tartinos. Ini menjadi saksi bisu atau saksi berdarah bagi teman-teman First Rider Storm yang emang harus diculik 3 playernya, menyisakan 1 orang lagi tentunya harus survive. Dan kalau gua ngelihat dari area segi rotasi First Rider Storm itu kayaknya bakal menggunakan yang namanya zipline, dimana dari zipline itu sendiri Bigan mengarah ke arah center, dimana centernya ada tim UNB. Dan kalau kita lihat dari segi placement point sementara EVOS masih kokoh di atas dengan 33 poinnya nih Bigan ya, gokil. Ya ini juga Aura Ignis yang sebelumnya tadi sempat unggul di game 1 dengan 20 poin, ternyata di game kedua hanya mendapatkan 2 poin aja karena emang mereka kepleset tadi di Refinery ya. Mereka ngedrop ataupun checkpoint mereka ternyata di sana udah ada 3 tim, ada RRQ ditahan oleh First Rider juga, lalu ada Eko Bril juga di sana, MBR juga ada di area sana yang ngebuat Aura Ignis harus kepleset sampai di posisi ke-7 dan EVOS Immortal. Dengan permainan konsisten mereka masih ada 3 besar 2 kali, memimpin dengan 33 poin dan satu permainan yang signifikan meningkat dari Bonafide juga berhasil mereka masuk di posisi kedua sementara bersama dengan First Rider Storm 26 poin juga, MBR dan juga GRC Aphrodite hanya terpaut 1 poin 25-24 dan DG pun harus agak turun ke arah bawah. Padahal DG tadi finishnya di posisi keempat ya. DG di posisi keempat tapi memang mungkin bukan akumulasi. Poin killnya agak sedikit kurang banyak sehingga mereka harus masih di posisi ke-6 harus manjat lebih giat lagi supaya bisa naik lagi menuju ke papan atas karena memang sekali lagi gue tekenin apa yang poin berapapun yang kalian dapetin hari ini, apa yang mereka yang dapetin hari ini itu tidak bakal diubah, tidak bakal dikonversi, tetap poinnya bakal segitu dan dijumlahkan di esok hari dan esok harinya lagi. Iya, sampai divisi 2 ini kelar. Betul, sampai match day ke-12 lah ya. Dan kalau kita lihat juga ngebahas soal Bonafide tadi Bigan, di round pertama, standing round pertama mereka itu finish di posisi ke-8. Hashtag ke-8 untuk standing round 1 dengan 4 poin. Setelah kita lihat dia buya dan naik ke peringkat 2 dan itu jauh banget melesatnya. 8 ke peringkat 2. Iya, jauh banget menyusul berarti EVOS. emang dalam satu game di game kedua tadi dia berhasil dapetin sekitar lebih dari 12 poin ya. 12 poin buyahnya doang, terus 15-an lah ya, lebih bahkan. Lebih itu yang mereka dapetin dan ini dia. Kita melihat secara langsung penggunaan revival spot yang mana Black sedang berupaya untuk menghidupkan 1 orang rekannya dan ternyata langsung saja kali ini sudah ada EVOS Immortal yang masuk, tapi ini dia yang harus dilakukan ketika Anda ingin menghidupkan 1 rekan Anda malah ternyata Mansnya yang terculik. Tapi dari arah belakang sudah ada upaya merusuh dari arah EVOS Immortal. Kali ini kita lihat juga dari seorang Rasya nggak terima
Mansnya ditumbangkan, Rasya pun cukup mengamuk. MJ7, Gustav kali ini berhasil melihat temannya ada Black terjatuh. Gustav naik ke area atas, dimana kalau kali ini kita lihat juga di sisi lain Dewa Ryan berhasil menculik Elektra dan kali ini mencoba untuk revive tetapi nggak dibiarkan begitu aja. Gustavnya Darren menyisakan satu lagi dan kali ini pun tumbang di atas misalkan Rehan. Tentunya Rehan bakal tertekan. FE pun satu persatu diculik dan lagi ada apa dengan FE Esport dan lagi di peringkat ke-12 dia. Untuk ketiga kalinya perlu adaptasi yang lebih oke. Ini udah 3 game. Ini udah 3 game. Di map yang berbeda ya. Betul. Map round keempat nanti balik lagi ke Bermuda. Gua harap mereka bisa belajar dari kesalahan Bermuda. Game kelima mereka bisa belajar dari kesalahan Purgato Kalahari. Game terakhir, game ke-6 nanti mereka bisa belajar dari kesalahan di Purgato. Itu yang gua harapin untuk FE di 3 game yang nanti. Dan ngomong-ngomong, fightnya barusan antara Bonafide dan juga EVOS Immortal justru malah kali ini Rivo-nya diambil sama EVOS Immortal. Ini yang gua bilang untuk menggunakan Rivo tidak semudah itu. Betul banget. Dan kalau kita lihat juga pergerakan dari EVOS tadi sebenarnya dia nggak notice kalau ada satu orang di atas rumah dan kali ini juga Jujun dan kawan-kawan coba untuk mencari satu player tersisa dari Bonafide dan tentunya satu orang tersisa itu nggak bakal tinggal diam di atas, dia bakal survive dan bisa juga kalau sedikit kita spot emang bener-bener udah banyak banget nih tim-tim yang ketulis satu persatu dan juga untuk nge-revive. Udah kelihatan di mana Rehars dan granat akan ditabrak. M1014 kali ini granat dari belakang meletup, rasanya pun terkena tetapi menggunakan alam dengan jarak sedekat itu dan Bonafide-nya baru aja Buya terbitlah Tusun. Berani banget ini bocil ya ampun, ya ampun nggak habis pikir gue. Tapi emang nggak salah, maksudnya apa yang dilakukan oleh Bonafide dengan keinginan untuk melakukan revive ke arah rekannya tadi dengan split position yang dilakukan itu berhasil nyulik Mans lo tadi sebetulnya. Cuma posisi warnya tadi Bonafide udah kalah, pada akhirnya malah si Bonafide-nya dibalikin keadaannya. Dengan adanya revival spot ini justru malah bumerang didapatkan oleh si Bonafide dan malah EVOS-nya berhasil survive. Hanya dengan melawan satu tim saja EVOS Immortal berhasil mendapatkan 5 kill. Padahal Bonafide 4 orang loh. Enggak 4, 3. Enggak, maksudnya satu squad itu kan 4 iya, orang. Satu squad 4 orang. Tadi sisa 2 kan. Terus dihidupin 1 pakai koin. Iya. Jadi 3-3-nya dapat. Jadinya killnya 5 dari satu squad. Seharusnya 4 doang nih. Iya, ini jadi 5 nih. Nah ini dia makanya. Jadi bisa dibilang dengan adanya revival spot atau vending machine untuk merevive teman-teman dari player yang udah harus terjatuh, itu bisa menjadi satu poin pundi-pundi kill. Iya, keuntungan buat tim yang dapet kill kalau misalkan komit kayak tadi. Kita kan ngelihat di area sebelah sana ya, area kanan dari map itu cuma 2 tim doang, Bonafide sama Immortal. Betul. Kalau misalkan tadi kan warnya di force nih, terus 2-nya kabur dari Bonafide. Tahu kan EVOS Immortal arahnya Bonafide ke sana, dikejar lagi, lah udah nambah orangnya, poin killnya ya nambah lagi. Wah itu keuntungan banget sih ya. Itu kalau misalkan ke revive-nya 2 kali ya itu bisa 6 killnya loh. Bisa 6, apalagi kalau satu squad itu mati 3, di revive 3 ya kan. Wah, matinya sama tim terus itu lagi. di situ lagi. Iya. Kan sering kejadian itu kayak gini kan. Apalagi ini pengalaman gue main ya. Di Faster waktu itu. Ada kesalahan adminnya. Ngidupin diaktifin revival spotnya. Jadi masing-masing tim yang ikut ini nge-revive temannya. Dan yang dihidupin ini turunnya di tempat yang sama. Kalau kita lihat dengan klasik EVOS berada di area down zone. Namun kali ini Eko Bril mencoba untuk adu mekanik. Kali ini Ukti Jamsu di mana Asuna mencoba memperlihatkan skillnya dari sebelah kanan. 2 orang Bottom Bayu, Enmi dari belakang Sensei. Last man standing, aktifkan satu krono. Dari depan kalian bakal coba untuk tinggi di mana Sensei bakal coba untuk melawan Ukti Jamsu kali ini. 3 melawan 1. Rahel berada di depan bakal coba untuk Jamsu, satu orang lagi dijatuhkan. Rahelnya pun tumbang. Dan lagi Bigan. UNB ada di peringkat ke-11, rata di tangan Ukti Jamsud. Gusti No Agung, tapi belum selesai karena ternyata Dewa bertiga. Gua tahu ini Dewa pasti bertiga karena satunya Misa melawan 4 orang dari tim Aura Ignis kali ini. Di arah sana Rain berhasil menumbangkan 1 orang Kenzi, yang mana di arah belakang juga sudah mulai ada scaler yang dipecahkan untuk menghancurkan dua di arah depan. Ajix turun ke arah bawah untuk menyelamatkan dirinya. Adrian sendirian saja sudah dihancurkan glownya.
Vector Oh, ditembakkan, 2-1. tapi 2-1. Rainnya malah tumbang dan kali ini Hadriannya juga harus terkena dan Ajix tersisa sendirian ditugaskan untuk menghidupkan di tempat yang lain. Yaps, kalau kita lihat di Gan, ini rapi banget daripada Dewa. Maju komit bertiga. Dan gak sampai daripada itu aja. Kedatangan tim tamu kali ini. GRC. Di mana Rainnya pun 2 kali terjatuh. Wow. Dewanya berhasil mendapatkan knockdown. 2 orang sekaligus ini pun tumbang. Rupanya masih ada Mario kali ini. Mario bukan Mario Teguh. Bergerak maju ke arah depan. Di mana kalian menggunakan MG7 mencoba mencari satu asa. Eki masih sempat untuk revive. MG7 bakal coba untuk digerus sendirian di depan. Lim mencoba untuk membackup lagi, sudah memegang satu granat. Dewa Rain kali ini satu orang tadi berhasil tertulik. Tumbang. Sekarang tuh satu orang tersisa dari sebelah kiri. Renza pun melihat satu orang masih ada chance penuh dan dua-duanya udah harus terpick up. Seperti biasa bikin klasik dan meta dari teman-teman Dewa. 3 berperang, 1 ngamanin poin. Iya, iya. Auranya. Nah, ini Dewa nih. Wah. Firestorm ternyata First harus Rider sudah Storm. tereliminasi. Hidup Yang- lagi, baru juga mati. Yang buset. tadi war loh ya. Yang Iya. tadi perang. Baru kecuali 3-3, 7 poin eliminasi mereka manin. Hidup lagi men. Utuh lagi. Nah, ini yang gua bilang ketika revival spot ada atau revival point ada, itu bisa aja ngerubah strategi dan itu berani dilakukan oleh tim Dewa. Ya. Baru satu tim yang berani ngelakuin ini loh. Satu split 3 dan itu nggak rugi gitu loh. Iya. Pertama dilakuin sama Bonafide, tapi Bonafide-nya gagal. Yang sukses cuma Dewa. Enggak, maksudnya kalau misalkan Bonafide mereka masih sustain main berempat. Aha. Mereka masih tetap bersamaan, tapi gue ngeliat Dewa dari game pertama dia udah kayak gitu. Emang bener-bener sendirian ya? Iya, kalau misalkan sisa 2 orang, ya udah mereka bisa dua-duanya. Aha. Kalau misalkan sisa bertiga, satunya sendirian, 2-nya berdua. Iya. Kalau masih berempat nih, bertiga sama sendiri. Iya. Nah, justru kalau menurut gua tugas yang berat itu didapatkan sama orang yang sendiri. Dia betul. nggak boleh war. Betul, menghindari war, mengamankan poin, apalagi resikonya ketika kita menghidupkan di revo tadi, itu emang apa ya, riskan banget. Iya, itu pun bela-belain dia keluar zona loh. Pakai vehicle. Dan emang udah jauh juga daripada rotasi musuh, sehingga cukup aman dan worth it. Dan gak bakal ada juga tim yang bakal ngedatangin dia. Roll Kang Ripep. Iya emang bener ya, Kang Ripep ya. Iya coy. Waduh, Din, itu apa ya, satu-satunya tim yang menurut gua bener-bener memanfaatkan fitur Revo yang ada di scene kompetitif ya, Dewa United. Betul, langsung adaptasi dan berani gitu loh. Masalahnya kalau misalkan revival point gak ada nih ya, dari kemarin gak bakal ada tim yang berani nge-split 1-3 sejauh itu. Iya, cuma Dewa yang berani seperti itu. Dan kali ini ukti-ukti Jamsud bakal coba untuk masuk ke area jantung pertahanan sang macan putih, di mana Rasya dengan kawan-kawan bergerak menggunakan vehicle lagi dan lagi nih kan, seperti klasik EVOS ya, yang kita lihat menggunakan vehicle. Namun di sisi lain sudah ada Pac-Man yang menggunakan sniper, berhasil untuk 1 orang. Gue rasa EVOS Immortal sendiri nggak bakal benar-benar ngelakuin war di tempat tadi dengan Briel, karena memang mereka seperti biasanya strategi mereka adalah mereka bakal masuk ke dalam zona terlebih dahulu dan mereka selalu menghindari war di area luar zona. Lagi-lagi Dewa setelah mereka berhasil di revive, kali ini mereka kedatangan tamu lagi. Dan mereka adalah gimana caranya mereka harus masuk ke dalam zona selanjutnya dengan 4 orang yang selamat, karena seharusnya Dewa ini sisa 3 orang. Tapi mereka di revive lagi dan mereka berhasil untuk hidup kembali lengkap. Tapi 1 orangnya harus diculik lagi dan kali ini posisi Gabriel pun sama seperti tim EVOS Immortal. Mereka masuk ke dalam zona dengan menggunakan vehicle, tapi depan mereka sudah ada DG Esports yang mana Ega vehicle-nya udah hancur. Iya, kali ini juga tentunya teman-teman nabrak gaming, tapi tentunya nggak mau turun. 1 orang udah mulai turun dari vehicle-nya, di mana kali Mer mencoba untuk Bang Mernya pun terjatuh. Namun dari belakang sudah ada Jambul, bakal datang dengan MP5-nya, ditabrak 1 orang Made PG. JV udah harus tumbang, di mana Asuna menjadi last man standing. Bakal coba untuk melawan 2 orang pangeran kali. Andrik dari belakang lemparkan 1 granat karena Eko Brilnya pun harus tumbang di tangan Super DG kali ini. Super DG. Buset, bener-bener Ubed nge-revamp coy. Di dalam zona yang udah bener-bener sakit dan kecil. Di luar zona kayak gitu, buset. Waduh. Tapi emang ini strategi gitu loh. Wow. Adaptasinya luar biasa gak sih? Ubed nah. Sampai jatuh oleh zona. Dia rela kenok di luar zona gitu loh. Rela tereliminasi asalkan teman-temannya hidup. Tapi dia gak punya senjata. Ruginya itu kalau misalkan udah late game.
zonanya udah sempit terus gak bisa ngeluting juga. Pilihannya dari Bams dia ngepron di situ udah. Satu lagi Rain di mana ya gue nggak tahu nih Rain. Di atas jembatan emang bener-bener mencar deh ya. Iya. Supaya ngamanin point placement dan ini apa ya? Dejavu gua ngeliat Besto. Dimana tadi round pertama itu Hayden yang ngepron di area kali ya kan, iya, Aden Creek ini lagi bener. si Besto yang udah tiarap dan harus benar-benar mengamankan poin. Nah itu satu orang dari Dewa ada di dalam zona bikin, satu lagi di atas jembatan. Gak punya senjata coy. Iya, bingung banget mau kemana. Dimana kali juga di area patahan itu sudah ada EVOS. Di depan EVOS ada JRC. Di atas sebelah kanan ada RRQ. Belakang satu player tersisa dari MBR ingin bergerak masuk. Rupanya Rasya udah siap siaga dengan AWM-nya Bigen. Yes. Ini bakal jadi PR juga untuk RRQ karena dari tadi memang posisi sulit tapi malah legalotnya ditumbangkan dengan sebuah granat yang dilemparkan ke serang Lim karena mobilnya juga terhenti. Maybe juga tumbang oleh Surya yang bukan Surya Dharma sang analis kita. Jejennya juga harus sudah terkena karena di sana Jejen mendapatkan sebuah kesulitan. JRC masih dengan 7 kill tapi MBR sulit untuk masuk ke dalam zona selanjutnya. Lim lihat ke atas, Lim ada orang itu di atas Lim. Yo itu dia Larky Kazu pun tumbang di posisi kelima. Dewa satu player tersisa di atas, nggak dinotis begitu aja. Dimana satu orang EVOS Immortalnya pun harus posisi keempat. Mario pun terjatuh, masih sempat untuk di revive. Dan kali ada satu chance penuh bagi teman-teman Super DG. Walaupun sama DJV-nya pun harus tumbang, menyisakan Jambul di belakang dengan zona yang udah bener-bener ada di posisinya cukup aman. Tetapi JRC sedikit keras spot masih utuh dengan 4 player, masih enak banget untuk membunuh satu player tersisa dari DG. Apakah satu player di sini gua bakal menyorot satu orang daripada Dewa yang bener-bener set di atas sana Bigan dan melakukan subinasi. Mario-nya pun tumbang. Kali ini Jambul last man standing. Bakalkah kita lihat menjadi satu player yang udah save the day? Geran masuk dari sebelah kiri, Geran di sebelah kanan sudah ada Geran bakal coba untuk digerus. Eki menggunakan dapet kali ini dari belakang mencari satu arah jalan yang cukup bagus di mana Jambul terus menggocek-gocek santai coba untuk tarik mundur ke arah belakang. Dewa puas di posisi ketiga dan kali mencoba untuk mekanik. Wah, itu dia DG puas di posisi kedua dan JRC-nya pun buyah kali ini Bigan. Yes. Buyah untuk JRC. Wow. Aphrodite di game kita di Purgatory dan